Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Verna Marcelia, selaku moderator akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 17 tahun 2023 pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Ibu Umi untuk selamat datang selaku pemateri pada hari ini. Mohon izin Ibu, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Sebelum acara Alhamdulillah sehat. J. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Berikut kurikulum vitae dari Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian S2 di Universitas Airlangga Surabaya, dan dilanjutkan S3 di Universitas Islam Bandung. Beliau sekarang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau juga menulis berbagai macam artikel dan jurnal ilmiah, serta menjadi saksi ahli di dalam bidangnya. Baik, itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Umi Dr. Enggarsasi SHM Hum tentang materi hukum acara pidana, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Peserta PKPA Angkatan 17 Fakultas Hukum WKS bekerja sama dengan Pradi Surabaya dan DPN Pusat. Sudah 1 bulan ya, tidak terasa mengikuti kegiatan PKPA ini, dan harapan Bu Umi banyak ilmu yang didapatkan, banyak masukan-masukan, pengalaman-pengalaman yang bisa nantinya dijalankan berkaitan dengan kegiatan advokasi nantinya. Minggu depan itu sudah selesai ya, minggu depan sudah penutupan, dan harapan Bu Umi tetap jangan lepas dari Fakultas Hukum PKS. Kalau saudara ada materi yang kurang, itu bisa ke Fakultas Hukum ya. Bisa konsultasi dengan para dosen yang ada di Fakultas Hukum. Cuman biasanya nggak bisa sore, pagi, dan hari kerja ya, atau nanti bisa janjian konsultasi berkaitan dengan materi-materi hukum yang ada. Dan ikatan ini seperti waktu pembukaan, saya berharap tidak lepas setelah saudara lulus atau jadi advokat ya. Jadi ada ikatan terus antara Fakultas Hukum dan saudara, karena saudara sebagai keluarga besar Fakultas Hukum PKS ya. Harapan Bu Umi demikian, dan harapan Bu Umi saudara nantinya sukses di dalam mengemban tugas saudara nantinya sebagai advokat. Nah, dan di dalam beracara, saudara saya pesan juga hati-hati ya, banyak pengaruh-pengaruh yang ada, karena ini berkaitan dengan masalah orang yang bersengketa, orang yang bermasalah, ya kan. Kadang orang yang bersengketa atau bermasalah itu sudah pokoknya saya berhasil gimana caranya. Nah, itu kan. Nah, saudara tentunya harus tetap punya prinsip di dalam menjalankan tugas saudara atau di dalam memberikan advokasi tersebut. Nah, itu. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah pidana, acara pidana. Ini berkaitan dengan nasib seseorang. Ya kan, mesti saya tekankan kalau saudara belajar pidana atau beracara, ini berkaitan dengan masalah nasib seseorang. Kalau masalah perdata mungkin kaitannya hanya uang, mudah sekali istilahnya tergantikan dan seterusnya. Tapi kalau sudah nasib seorang itu selama hidupnya akan tertanam di diri saudara ataupun nanti klien saudara. Itu yang saya tekankan, hati-hati yang berkaitan dengan masalah pidana ini, ya kan, karena apa, dampaknya luas. Dan artian nanti kalau salah itu yang sampai
terpidana yang sakit bukan hanya satu orang aja, tapi juga keluarganya. Itu mesti saya tekankan, hati-hati kalau beracara masalah pidana. Itu ya. Kebetulan bidangnya Bu Umi itu pidana, dan hari ini diberi tugas memberikan materi acara pidana. Kalau ditanyakan Bu Umi dosen, iya, tapi Bu Umi bukan pengacara praktek, ya kan? Tapi Bu Umi sering beracara berkaitan sebagai ahli, ya kan? Saya seringkali diminta bantuan untuk memberikan kesaksian berkaitan dengan ilmu yang ada. Sehingga pengalaman saya itu berbagai sidang baik di Surabaya, di Jawa Timur, di Jakarta, ataupun di Kalimantan itu seringkali berkaitan dengan masalah ini. Saya tekankan karena seringkali ini seperti tadi, kalau sudah dia sebagai terdakwa, itu yang susah itu bukan dia sendiri, tapi keluarganya. Ya kan, sehingga saudara juga harus hati-hati. Kadang sudahlah gimana caranya, pokoknya saya itu berhasil. Itu loh. Nah, itu yang saya tekankan, saudara harus hati-hati dengan ini, ya kan, karena sekali melangkah salah itu akan keterusan, ya kan. Ini pengalaman terakhir saya berkaitan dengan kasus korupsi yang kepala desa berkaitan dengan proyek-proyek dewan, ya kan, kayak itu. Lah, sehingga saudara nanti sebagai advokat tuh harus hati-hati di sini. Saya nggak bisa menekankan kamu harus terus ke kanan atau ke kiri dan seterusnya. Itu pilihan saudara, ya kan. Saudara punya pilihan. Yang penting saudara bisa bertanggung jawab atas pilihan yang saudara ambil. Itu yang saya tekankan di situ, ya kan. Itu yang harus saudara pahami. Dan saudara nanti kalau beracara saya tekankan terutama aturan atau dasar hukum sebagai dasar saudara di dalam bertindak. Jangan di luarnya dulu, ya kan. Kenapa saya tekankan ini? Banyak sekali pengacara itu tidak melihat dasar hukumnya, tapi mencari apa? Sudah tak ngatur dulu hakimnya, jaksanya, ya kan, dan seterusnya. Itu praktek yang ada, ya. Tidak menutup kemungkinan itu banyak seperti itu. Dan saya harap saudara memilih yang terbaik, ya kan, nantinya untuk saudara advokasi itu ya. Karena ini sudah ada di praktek. Dan di Pengadilan Negeri Surabaya itu sebagian besar, sekitar 60% itu advokat itu alumni dari kampus kita, ya, dari WK. Jadi kalau saudara bilang nanti dari WK, lulusan dari sini, advokat nanti sebagian besar itu memang dari WK. Lainnya kalah, Ubaya ataupun UNER kalah. Bahkan kalau saudara kenal advokat Soleh, itu juga alumni dari WK, ya kan? Itu jadi saudara nanti bisa kolaborasi dengan beberapa advokat yang ada. Itu saya sampaikan, paling tidak kadang belum perang itu saudara grogi dulu, takut dulu, ya kan. Nah, caranya gimana? Saudara bisa bergabung dengan lainnya dulu biar pengalaman untuk berpraktek, ya kan. Karena untuk praktek kadang mau masuk ruang sidang itu benar-benar harus PD-nya ada, ya kan, artian percaya dirinya harus tinggi. Kadang grogi nanti ngomongnya semrawut. Bu Umi pengalaman juga, tidak hanya advokat, kadang penuntut umum atau jaksa penuntut umum itu kalau yang muda-muda kadang mungkin baru ya, tanya pun juga muter aja, bulet aja. Ya, ini kan jadi kan kita bisa nilai gimana kualitas lawan saudara misalnya terhadap kasus itu. Ya, saya berharap nanti saudara bukan advokat yang seperti itu, tapi yang benar-benar profesional, ya kan, bisa membawakan materi secara baik. Ya itu, sehingga kalau saudara kurang materi sebelum persidangan bisa konsultasi ke fakultas atau ke Biro Bantuan Hukum yang ada di BK ini, Fakultas Hukum, ya. Itu
biasanya yang awal-awal kalau mau sidang tuh konsultasi dulu, benar enggak ini, ya kan, dan seterusnya. Itu ya, itu paling enggak bekal yang saudara harus lakukan. Sekarang masuk materi saya berkaitan dengan hukum acara pidana. Saya dapat 3 materi. Yang pertama berkaitan dengan masalah saksi, kemudian surat panggilan, kemudian surat kuasa dan saksi. Sebelumnya tentunya saudara pahami dulu sebelum beracara itu bisa berdasarkan laporan atau aduan. Ya. Kalau saudara bicara apa itu laporan, itu bisa dilihat di Undang-Undang nomor 881 tentang hukum acara pidana di pasal 1-nya. Ya, jadi di sini yang dimaksud laporan disebutkan di situ yaitu yang berkaitan dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tindak lanjut berikutnya itu tergantung pada pihak berwenang tersebut. Dalam artian dia hanya memberitahukan aja, ya kan, sesuai dengan haknya. Nah, kemudian perkara itu mau diteruskan atau tidak, itu memang terletak pada petugasnya. Ya, ini. Kalau pengaduan itu pemberitahuan disertai dengan permintaan. Karena apa? Yang ngadu itu punya hak untuk nyabut pengaduannya. Mungkin yang adukan melakukan tindak pidana itu anaknya sendiri, ya kan? Oh, nggak jadi Pak Polisi, karena apa, anak saya sudah sadar atau dia sudah ngaku salah dan tidak ngulangi. Itu bisa dicabut selama belum persidangan. Ya, makanya kalau pengaduan itu pemberitahuan disertai dengan permintaan. Ya, jadi ada pada pengadu. Tapi kalau laporan hanya pemberitahuan aja, ya kan? Tapi tindak lanjut berikutnya mutlak pada petugasnya. Nah, apakah ini bisa diteruskan atau tidak? Perkara ini nanti masuk pidana atau tidak. Kalau sudah ada laporan atau pengaduan, maka petugas tersebut akan melakukan apa? Kalau belum jelas perkaranya, lakukan penyelidikan dulu. Penyelidikan itu untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa, ini masuk peristiwa pidana atau tidak. Masuk perbuatan pidana atau tidak, itu penyelidikan. Siapa yang melakukan penyelidikan? Itu mesti polisi. Kalau sudah jelas ini arahnya sebagai perbuatan pidana, masuk proses penyidikan. Penyidikan itu untuk apa? Cari barang bukti dan saksinya. Tersangka, barang bukti dan tersangkanya, ya kan, salah satunya saksi tersebut. Ya, ini penyidikan. Nah, kalau penyelidik itu mesti polisi, tapi kalau penyidik bisa polisi, bisa PNS, ya kan, dengan kewenangan khusus. Kenapa ada PNS pegawai negeri sipil tertentu? Karena tidak mungkin seorang penyidik polisi itu menguasai semua permasalahan hukum. Dia mau nyidik masalah minyak, masalah bank, masalah perikanan. Tentunya ada yang ahlinya. Nah, ini bisa minta bantuan pegawai negeri sipil tertentu, ya kan? Tertentu apa yang punya keahlian sesuai yang dibutuhkan penyidik Polri. Dengan kewenangan khusus, kalau dia sudah jadi penyidik, nggak selamanya jadi penyidik untuk kasus tertentu tersebut, kasus ini dan seterusnya. Ini ya. Jadi pertama bisa jadi laporan atau pengaduan atau tertangkap tangan, ya kan? Nah, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi kalau tertangkap tangan itu apa? Pada saat seorang melakukan perbuatan pidana itu ketahuan. Nah, pada saat dia bawa barang bukti atau barangnya diserukan kalayak ramai dia pelakunya, ya kan? Atau dia membawa alat dalam artian menunjukkan bahwa dia itu pelakunya, ya kan? Wong dia itu misalnya bukan pemilik mobil, di sampingnya bawa kunci tersebut. Nah, itu bisa menunjukkan 5 ciri di pasal 1 itu tertangkap tangan.
Kalau di masyarakat biasanya, oh itu tersangka, tertangkap basah. Tapi secara hukum itu tertangkap tangan. Nah, itu kemudian bisa dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Ya, penyelidikan untuk membuat terang peristiwanya itu sebagai pidana atau tidak. Kalau sudah arah pidana, baru dilakukan penyidikan. Ya. Berikutnya, kalau sudah diketahui apa itu laporan atau itu pengaduan, sudah diketahui, sesuai dengan tugas saya membahas masalah surat panggilan. Jadi kalau seorang itu diduga sebagai pelaku atau tersangka, ya kan, itu bisa diberikan surat panggilan. Nah, surat panggilan yang sah bagaimana? Surat panggilan itu harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu surat panggilan yang sah. Apa yang Anda rasakan pertama kali menerima surat panggilan dan seterusnya. Kenapa ini perlu dibahas? Menerima panggilan itu gimana sih? Karena kita ketahui bahwa masyarakat itu kalau sudah ada surat panggilan, mesti pikirannya itu mesti takut. Ini apa sih? Ada apa sih kok ke polisi? Saya melakukan apa dan seterusnya. Jadi ketakutan itu muncul dulu, ya kan? Ke polisi mesti dia belum jalani, saya yakin adem panas dulu ini sebelum berangkat, ada surat panggilan, pusing dulu, ya kan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena apa? Ini juga dampak dari dulu waktu berlaku HIR, Irland Reglement, ya kan. Kalau dulu seorang tuh kalau sudah dipanggil ke kantor polisi, ya kan, tidak jelas melakukan perbuatan apa, kapan baliknya, dibawa kemana, tidak tahu. Ya, itu di HIR. Pokoknya masuk kalau saudara dengarkan cerita nenek-nenek saudara atau kakek saudara, ya kan, atau orang tua itu kalau dulu itu kayak gitu, nggak jelas dipanggil apa. Yang penting ini ada dugaan langsung dipanggil, dibawa kemana nggak tahu. Tapi kalau sekarang surat panggilan jelas, dia dipanggil sebagai apa? Sebagai saksi kasus apa, pasal berapa, sebagai tersangka kasus apa, pasal berapa, dan seterusnya. Itu harus jelas di dalam surat panggilan, itu harus tertulis. Kok enggak tertulis, saudara bisa nolak dipanggil. Dan harus menghadap itu dan artian datang kemana. Itu harus jelas. Dan ada waktunya. Surat panggilan itu juga ada waktunya menghadapnya, ya kan? Misal dipanggil sekarang, misal tanggal 3, paling tidak 3 hari setelah surat panggilan itu, minimal itu. Karena apa? Dimungkinkan seorang itu satu apa? Kesibukannya banyak. Kedua, karena apa? Letaknya jauh dari tempat yang manggil. Dimungkinkan kan itu. Atau dimungkinkan juga banyak acara di tanggal-tanggal tersebut, kan harus ngatur. Kok dia seorang pengusaha kan jadwalnya banyak. Nah, ngatur di situ. Nah, ini makanya surat panggilan tenggang waktunya itu minimal 3 hari. Dan kalau misalnya surat panggilan itu disampaikan dan yang bersangkutan tidak ada, ya kan, maka disampaikan kepada orang yang ada di tempat tersebut, keluarganya. Kan ada diterima siapa, ditulis ya di situ di surat panggilan. Nah, itu yang terima siapa, kapan dan seterusnya. Kalau enggak ada, ya kan, tentunya bisa disampaikan ke pejabat tertempat, RT-nya, RW-nya atau kelurahan. Nah, itu bisa disampaikan di situ. Kalau misalnya orang itu sudah pindah, enggak jelas di mana, ya kan, itu bisa ditempelkan di kantor yang manggil tersebut. Nah, ini bahwa sudah dilakukan pemanggilan. Nah, kalau dipanggil 2 kali itu dipanggil tidak datang, tidak ada alasannya, maka petugas pemanggil itu bisa memaksa orang tersebut untuk datang ke tempat yang manggil, polisian. Ya, tapi kalau misalnya dengan alasan sakit,
ya, yang tidak mungkin untuk hadir, maka petugas tersebut ya kan bisa datang ke tempat itu, ya kan. Apa yang dibutuhkan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan. Karena dipanggil tentunya untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kasus tertentu yang akan disangkakan ke seorang. Karena dipanggil itu bisa sebagai saksi, bisa sebagai tersangka, atau semula sebagai saksi bisa berubah menjadi tersangka. Saya tekankan lagi, nanti kalau saudara jadi advokat, ya kan, jangan sampai jadi tersangka. Kalau ditanya itu enggak usah panjang-panjang jawabnya. Ya. Ini banyak sekali kejadian, ya kan? Orang kita itu kebanyakan ditanya misalnya bajunya warnanya apa? Oh, putih. Oh, kemarin tuh saya dibelikan ini, beli di sini dan seterusnya. Nah, ini kalau saudara jawabnya terlalu panjang, ya kan? Ini bisa meningkatkan status saudara yang semula saksi bisa menjadi tersangka. Karena kalau tahu banyak, nggak mungkin dia hanya melihat aja, mesti pelakunya. Ini loh ya. Jadi kalau ditanya misalnya berada di mana, di sini sudah titik, nggak usah cerita panjang-panjang, ya kan? Karena orang kita tuh biasanya gitu, dengar dari orang lain diceritakan, ya. Ke polisnya ceritanya banyak. Kalau sudah ditingkatkan tersangka, loh saya itu dengar dari itu loh dari itu dan seterusnya. Padahal kalau dia dipanggil ya yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami sendiri dengan memberikan alasan posisinya di situ karena apa, ya kan? Karena ini berkaitan dengan masalah status saksi dan tersangka. Karena apa? Ini seorang penyidik di dalam melakukan pemeriksaan ini dia akan berpikir seorang masuk di rumah orang lain, ya kan? Misalnya atau dia berada di rumah tersebut dengar sesuatu pembicaraan, ya kan? Itu kan ada logikanya. Kalau dengar langsung itu jarak berapa meter? Itu kan ada. Ya kan, nggak mungkin jarak 100 meter dengar secara jelas, ya kan, lihat secara jelas sampai rinci-rinci enggak. Nah ini kan, nah ini harus saudara perhitungkan nanti di dalam memberikan advokasi berkaitan dengan saksi tersebut. Dan alasan keberadaannya, kok ditanya, loh saudara punya hubungan apa dengan si korban di situ? Enggak punya. Ya kan? Loh kamu kok ada di situ, kok tahu semua? Bingung kan? Berarti saudara tanpa izin sudah ada berada di rumah tersebut. Kemungkinan duluan pelaku lainnya, saudara di situ juga ada niat mau melakukan kejahatan. Karena keberadaannya jelas tidak ada kaitannya. Ya kan? Tidak ada keperluannya. Ini kan, sehingga hati-hati nanti di dalam memberikan kesaksian setelah dilakukan pemanggilan ataupun dilakukan pemeriksaan. Ya, saya tekankan itu hati-hati, dijawab sesuai dengan pertanyaannya, nggak usah dijawab yang tidak perlu atau dilebar-lebarkan, ya kan? Saya tekankan juga ini biasanya perempuan, ya kan, perempuan tuh kalau sudah laki juga mungkin juga ketemu, ya kan, kalau perempuan ketemu orang ganteng apalagi artis kaya pas jalan bareng biasanya kan, lu kemarin saya tahu di TP sama siapa, saudara saya, mesti kan gitu, jarang bilang oh teman saya padahal baru kenal, mesti bilangnya saudara saya kan gitu, apalagi oh keren itu saudara saya. Kalau dia bukan pelaku tindak pidana, aman-aman aja. Tapi kalau dia pelaku tindak pidana, saudara bisa katut sebagai tersangka. Paling tidak saksi dulu. Kenapa? Mungkin saudara diajak jalan, kemudian senang-senang dibelikan sesuatu dan seterusnya. Ya kan? Nah, ternyata dia pelaku kejahatan, korupsi dan seterusnya. Bisa saudara masuk sebagai money laundry. Senang, oh saya ditransfer 1 miliar, senang ditransfer. Tapi ternyata kamu termasuk
pencucian uang. Karena uang tersebut uang dari tindak pidana. Ini ya. Jadi kalau saudara ngaku saudara dengan orang lain, yang jelas ada hubungan darah. Ya. Kalau enggak, bilang temannya saja. Ini yang harus hati-hati. Ya, karena sering kan ditanya ada tamu, oh saudara saya kan gitu. Siapa yang datang atau jalan dengan siapa saudara saya? Kok nggak pernah lihat? Ya saudara jauh. Nah, ini kan banyak kan terjadi seperti ini. Nah itu kalau sudah masalah hukum, khususnya hukum pidana ini yang harus saudara berhati-hati. Itu ya. Itu kalau sudah dipanggil dilakukan suatu pemeriksaan. Nah, ini disebutkan kalau dia ada di tempat bagaimana, kalau tidak dan bagaimana. Nah, itu disebutkan di situ sesuai dengan pasal-pasal yang ada di KUHP. Kalau di luar wilayah, maka di luar wilayah mana masih satu provinsi kah atau enggak, tentunya koordinasi pihak kepolisian. Kalau dia di luar negeri, maka koordinasi pihak kedutaan. Itu masalah surat panggilan. Dan seperti tadi harus diperhatikan juga tenggang waktu surat panggilan disampaikan dan harus menghadapnya ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk surat panggilan mungkin ada yang mau disampaikan, didiskusikan untuk materi pertama panggilan. Ayo diskusi, enggak apa-apa. Mungkin ada yang belum jelas sebelum materi lainnya. Ini masalah surat panggilan tersebut disampaikan ke mana, ya kan kalau enggak ada bagaimana, tenggang waktunya dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang bisa didiskusikan? Atau sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Paham untuk surat panggil? Ya, yuk. Ya, jadi kalau misalnya seperti tadi kan pemanggilan itu, misalnya panggilan pertama enggak datang pun, sementing ada alasannya boleh. Ada pemanggilan kedua, ya kan? Nah, berikutnya itu kalau enggak ada alasan, itu bisa dilakukan tindakan berikutnya, langsung penangkapan. Nah, kalau tidak ada alasannya, seperti Bu Widi tadi sampaikan. Kalau misalnya ada alasannya, misalnya di hari itu ada kegiatan lainnya, makanya tadi ada waktu lainnya. Kalau misalnya alasannya sakit yang tidak memungkinkan untuk berangkat memenuhi panggilan, maka petugas itu bisa datang ke tempat yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Kalau ditanyakan misalnya dia diberi kuasa tidak bisa datang karena ini ada alasan yang bisa diterima, sakit harus surat dokter atau dia ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, boleh, ya kan? Kan yang diberi kuasa ataupun advokatnya kan datang ke situ, nyampaikan ke petugasnya dia tidak bisa hadir karena alasan ini. Ya, pemanggilan berikutnya bisa dilakukan pemanggilan. Nah, di situ kan bisa kompromikan pemanggilan keduanya kapan. Ini kan, tapi nggak bisa terus, oh nggak bisa ya. Tetap nantinya bisa dilakukan penangkapan. 2 kali pemanggilan berikutnya bisa dilakukan penangkapan itu. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, sebelum masuk ke berikutnya. Ya. Nah, kan pemanggilan keduanya berikutnya, ya kan? Makanya kan harus memberikan suatu alasan tidak bisa hadirnya. Ya kan? Pertama, dia ngasih alasan enggak? Nah, ada panggilan kedua.
ya kan? Kalau ini kedua juga nggak hadir, baru ada perintah lakukan penangkapan. Kalau tidak memberikan alasan, kalau alasannya itu bisa diterima, ya kan? Itu tidak perlu dilakukan tindakan penangkapan. Kalau misal alasannya sakit seperti tadi, ya petugas yang harus datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Itu saksi. Kalau ahli, ya kan ahli itu biasanya ada surat, bukan surat panggilan ya. Kalau saksi itu biasanya dari yang membutuhkan itu surat permohonan sebagai ahli. Ya kan ya Bu Umi itu diminta misalnya advokat A ke kampus sebagai ahli untuk kasus ini, ya kan. Kalau misalnya tanggal itu, misalnya kan sudah sepakat tanggal ini misalnya, dimungkinkan nggak jadi memberikan kesaksian itu karena alasan tertentu, ternyata ada kegiatan lain atau apa, yaitu bisa minta diperiksa hari berikutnya. Karena apa? Nggak ada ahli pun itu nggak wajib harus ada. Karena salah satu alat bukti 184 KUHP kan ada 5 alat bukti, salah satunya itu ahli. Ada lainnya. Nah, ahli ini bisa dihadirkan siapa? Bisa dari penuntut umum, bisa jadi dari terdakwa. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau terdakwa kan dalam artian diharapkan atau saksi diharapkan ada untuk karena apa? Langsung berkaitan dengan perkara itu. Ya kan? Tapi kalau ahli itu enggak. Dia hanya memberikan keahliannya atau sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi enggak harus datang di situ ya kan. Kalau diganti lainnya juga boleh. Jadi sehingga biasanya ahli itu hanya apa? Memberikan keahlian untuk memperingan apa kasusnya tersebut ya itu ada lagi yang mau ditanyakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Sesuai dengan ketentuan undang-undang ya kan itu ada panggilan itu minimal 3 hari ya itu aturannya seperti itu. Dan disebutkan juga yang aturan itu panggilan itu apa harus ditandatangani oleh yang berwenang petugasnya itu ya kan tidak boleh kosongan ya kan. Kok dikatakan misalnya salah tulisnya apa itu pokok atau enggak? Kalau nama itu jelas pokok, enggak sesuai nama ya enggak mau kan datang ya kan dan enggak salah yang dipanggil bukan saya kok itu loh ya. Jadi kalau misalnya hanya alamatnya rumah benar tapi nomornya ya kan mungkin kan ada kan nomor tuh 35 itu 35 A B C D E F. Nah, ini kan makanya kan yang terima surat panggilan tuh siapa? Ini kan harus jelas di situ. Sehingga kalau di tempat itu enggak ada, biasanya kan tanya pada ketua RT-nya atau ketua RW-nya untuk nyatakan bahwa oh ini masih ada enggak di situ alamatnya itu. Salah nulisnya di situ, ya kan? Bisa ditulis kalau hanya masalah maksudnya bukan pokok di situ. Tapi kalau masalah tanda tangan enggak ada, jelas enggak sah panggilan itu. Gitu loh ya. Itu. Ada lagi ditanyakan masalah surat panggilan? Sudah jelas surat panggilan? Kalau nggak ada pertanyaan, masuk ke surat kuasa. Tadi kan, kalau sudah ada panggilan, biasanya karena kita masalah hukum itu, bahasa hukum itu kan nggak mudah ya. Dalam artian nanti biar nggak salah omong, itu biasanya perlu juga memberikan kuasa pada orang lain. Contohnya ke advokat, ya kan untuk mendampingi, biar nggak salah omong di dalam memberikan suatu kesaksian ataupun memberikan suatu keterangan. Nah ini perlu juga saudara pahami surat kuasa itu bagaimana. Dan ini yang harus saudara pelajari secara benar.
Surat kuasa dari siapa ke siapa, tujuannya apa di situ, ya kan? Nah, itu harus, karena ini nanti saudara ujian advokat ini mesti keluar, ya, surat kuasa itu. Yang terutama diperhatikan itu apa? Tulisannya. Karena tulisan tangan ya. Jadi tolong yang tulisannya belum bagus atau sulit dibaca, ya kan? Itu latihan nulis ya. Ini saya tekankan, saya yang ikut ujian biasanya PKPA itu hampir 100% lulus. Yang nggak lulus itu saya tanya, satu karena apa? Tidak ikut ujian, nggak datang, jelas nggak lulus. Kedua, tulisannya. Saya coba saya kamu nulis di sini. Tulisannya itu datar-datar aja dan sulit dibaca. Bu Umi pun nggak bisa membaca. Ya jelas kamu tulisannya ya gini ya, yang ngoreksi langsung dicorek. Gitu ya. Jadi saudara harus memperhatikan huruf-huruf itu harus jelas. Biasa kalau perempuan tuh masih rajin ya tulisannya itu. Biasa laki-laki itu kan asal ngendis, pokoknya aku nulis mari ya, gitu aja ya. Itu ya. Tolong perhatikan itu terutama tulisannya ya. Yang saya tanya yang enggak lulus itu tulisannya itu sulit dibaca. Bu Umi aja males kau suruh ngoreksi kayak gitu ya. Karena jawabnya itu kan tulisan tangan. Biasanya itu surat kuasa itu mesti keluar. Tuh ya. Jadi kalau isinya saya kira nggak sulit kan, saudara baca kasus, saudara suruh buat surat kuasa itu aja. Yang tentunya bentuknya bagaimana, dari siapa ke siapa, keperluannya apa, surat kuasa itu dilakukan. Itu aja intinya kan itu surat kuasa ya. Tapi saya tekankan tulisannya itu harus jelas ya. Ini karena yang membuat nggak lulus itu biasanya ini. Itu ada yang Bu Mi ketahui ya kan, dari mereka yang nggak lulus, satu karena nggak datang, kedua karena tulisannya tidak bisa dibaca dengan baik. Ada yang masih tulisannya sulit dibaca. Belajar nulis Pak. Loh, biasanya kalau angkatannya Bu Umi atau itu biasanya kan dulu ada tulis halus itu loh Pak. Itu kan jelas panjang pendek. Cuman biasanya huruf A-nya sama R ya, itu biasanya campur. Kurang membentuk gitu loh ya. A, R itu biasanya itu. Itu tolong ya, itu aja diperhatikan itu. Terus kalau yang angkatan milenial ini, yang menjadi masalah itu mesti apa? Sambungan kalimatnya. Biasanya diputus-putus. Ini harusnya jadi satu itu, terus pokoknya tulis ini disambung atau enggak, itu biasanya asal itu. Karena angkatan yang milenial ini kan dulu mungkin enggak ada tulis halus kayak gitu, enggak ada ya kan. Penekanan ini apa kalau menunjukkan tempat atau tidak, bisa di mana, di rumah, ya itu kan harus disambung dan tidaknya kayak gitu. Ini tolong diperhatikan. Tahun berapa, tanggal berapa itu karena yang terutama kalau Bu Umi perhatikan tuh terutama ya ini apa saudara nulisnya itu diperhatikan di situ ya. Jadi kan mana bisa hendaknya itu kalau Bu Umi ngoreksi terutama itu ya ini biasanya masalahnya di sini ya kan. Jadi tolong diperhatikan karena kalau materinya saya kira enggak sulit ya kan. Cuman saudara biasanya cara nulisnya dan waktunya. Itu yang harus saudara perhatikan. Disebutkan juga pengertian surat kuasa itu sudah. Surat kuasa ada dua golongan, ada kuasa formal dan kuasa yang non formal. Surat kuasa isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Ya kan, seperti tadi surat kuasa ini bisa tadi nggak bisa hadir pada saat dipanggil, maka diberikan surat kuasa, advokatnya diberi kuasa untuk hadir di situ memberikan keterangan tersebut, ya kan. Atau juga pendampingan
ya kan? Nah, ini biasanya memberikan itu ditanyakan oleh pemeriksanya, ada enggak surat kuasa dan seterusnya. Nah, ini itu maksudnya seperti itu. Dan jenisnya ada yang formal dan ada yang non formal. Sedangkan manfaat fungsi surat kuasa disebutkan sesuai pengertiannya. Fungsinya apa? Pihak penerima kuasa memberi apa? Pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melaksanakan hal yang dijelaskan dalam surat kuasa itu. Seperti tadi diberikan surat kuasa untuk apa sih di situ, ya kan? Berkaitan dengan masalah kasus itu misalnya, ya kan, dan seterusnya. Nah, itu jelas disebutkan di situ. Selanjutnya ada beberapa unsur surat kuasa. Ini yang harus ada. Unsur surat kuasa ini pertama harus ada data pribadi pihak pemberi kuasa. Ya kan, siapa yang pemberi kuasa. Kemudian data pribadi pihak yang diberi kuasa, pemberi dan penerima atau yang diberi kuasa. Kemudian bentuk wewenang atau kuasa yang diberikan serta batas-batasnya. Ini harus jelas untuk apa dan seterusnya. Nah, itu jadi pemberian kuasa itu untuk apa. Kemudian untuk kuasa dinas itu harus ada serai nama, nomor induk pegawai dan seterusnya. Kalau pribadi hanya nama, nomor kartu nomor KTP, pekerjaan dan alamatnya. Dan harus perhatikan pemberi kuasa dan penerima kuasa itu harus sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya. Ini jadi jelas. Karena apa? Tidak sampai penyalahgunaan masalah kekuasaan ini, kuasa yang diberikan. Makanya harus telah dewasa, ya kan? Tuh. Berikutnya pihak penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya, ya kan? Surat kuasa di mana penerima kuasa lebih dari satu orang tidak perlu diberi nomor surat. Jadi surat kuasa bisa misalnya advokatnya itu kan banyak di situ. Misalnya lah di sini penerima kuasanya lebih dari satu, tidak perlu nomor surat satu-satu ya, satu dan siapa di situ disebutnya siapa aja penerima kuasa. Nah, itu ya. Kemudian surat kuasa pengambilan gaji yang non formal tadi tidak perlu diberi metre. Nanti biasanya kan ngambil pensiunan itu kan memberikan surat kuasa kepada putranya kayak gitu. Nah, itu tidak perlu. Tapi kalau surat kuasa berkaitan dengan persidangan, advokat itu harus ada metrenya. Kesahannya itu harus dengan metre. Itu. Berikutnya mengenai ciri surat kuasa, memiliki beberapa ciri atau karakteristik dari surat kuasa. Surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Itu. Kalau surat kuasa biasanya kan sudah ada apa? Nanti di berikutnya ada contoh langsung. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya nggak usah dengan bahasa milenial saudara istilahnya itu, karena surat kuasa harus bahasa yang baku, yang resmi. Kemudian surat kuasa berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal. Jadi surat kuasa itu tujuannya untuk apa? Harus jelas, ya kan? Ini yang harus hati-hati, ya kan? Karena kalau nggak dijelaskan dan surat kuasa itu tidak ada misalnya mengurus kepentingan apa dan waktunya kapan, itu kalau misalnya yang diberi kuasa itu nakal bisa disalahgunakan. Nih ya, jadi semua harus hati-hati, ini masalah kepercayaan, ya kan. Nah ini biasanya yang harus hati-hati di sini. Bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam surat kuasa dibuat dengan singkat, padat dan jelas sesuai dengan peruntukannya. Nah ini yang harus diperhatikan seperti tadi, untuk apa. Kalau perkara ya perkara apa memberikan kuasa, kalau ngurus apa sampai kapan perkara itu. Nah ini biasanya terjadi konflik di sini, ya kan? Dia memberikan kuasa sebenarnya hanya untuk mengurus perusahaannya,
ya kan. Perusahaannya kalau satu nggak apa-apa, bisa banyak. Nah, ini kan harus jelas yang mana. Nah, kalau tidak dijelaskan itu bisa menjadi suatu masalah. Dia bisa punya kuasa ngurus semuanya. Dan bahkan ini ada kasus juga tidak hanya perusahaannya, masalah keluarga, kalau terjadi masalah itu bisa masuk juga. Nah, ini kan makanya kalau memberikan surat kuasa itu harus jelas untuk apa, ya kan, kapan selesainya dan seterusnya. Karena dimungkinkan di dalam praktek itu kan ganti ya, ganti yang diberikan kuasa itu ganti karena nggak cocok dan seterusnya. Kalau ini sebelumnya nggak ada masukan di situ, bisa putus pemberian kuasa apabila apa, ya kan, terjadi apa. Kalau enggak, ini nanti menjadi masalah. Tidak hanya dengan punya kasus di luar, tapi dengan yang diberi kuasa itu bisa menjadi masalah. Ini pernah Bu Umi juga ikut menjadi ahli berkaitan dengan ini. Jadi salah pemberian surat kuasa dan kesalahan ini bisa disalahgunakan. Karena saudara pahami, hukum itu buatan manusia. Kalau buatan manusia nggak mungkin sempurna. Pasti ada celahnya. Nah, celah ini tergantung saudara nantinya. Mau kamu sempurnakan dengan keahlian saudara, atau mau kamu lobangi sesuai dengan kepentingan kamu. Malah bisa. Ini loh ya. Ini yang harus saudara pahami. Nah, saudara sebagai nanti bekerja kaitannya dengan jasa, ini kan masalah kepercayaan. Kalau saudara dipercaya dengan satu orang, maka orang itulah yang akan memberitahukan, oh temannya pakai ini aja loh, pakai advokat ini loh. Bagus, bisa dipercaya, kerjaannya bagus. Kalau enggak, ya udah selesai satu itu aja. Jangan pakai X itu nakalannya jaluk duit di sini. Nah, ini kan itu yang harus saudara jaga nantinya. Hati-hati kalau jelas nanti dalam pemberian kuasa ada perjanjiannya, ya kan, setelah pemberian kuasa janjiannya harus jelas, misalnya yang diterima saudara itu apa, ya kan, transportnya, ada enggak success fee dan seterusnya, ya kan. Karena kalau bicara hukum nggak bisa alah nanti kan orangnya tahu sendiri. Nah, itu nggak bisa. Semua harus diperjanjikan, ditulis. Ya, lebih baik di muka itu jelas, ya kan. Saudara rundingkan, ya kan, dealnya gimana daripada nantinya kecewa. Yang banyak kan itu kan, nantinya nanti aja, nanti pokoknya udah selesai saya kerja dulu nanti gampang. Nah, ini kan banyak juga hal ini tidak jadi gampang tapi jadi ruwet. Ya itu yang harus saudara hati-hati di dalam memberikan kuasa, di dalam membuat perjanjian itu harus jelas di situ. Karena banyak terjadi hal-hal di luar dugaan seorang itu bisa terjadi berkaitan dengan hal ini. Ini ya, itu yang harus saudara perhatikan. Kemudian seperti tadi jenis surat kuasa itu ada beberapa. Kemudian surat kuasa perorangan itu ada surat kuasa perorangan disebutkan surat kuasa yang dibuat oleh seorang atau pemberi kuasa yang diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Contohnya surat kuasa pengambilan barang, pengambilan pensiun, surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan dan seterusnya, ya kan? Itu bisa surat kuasa perorangan. Misalnya nggak bisa ngambil, bisa diberikan surat kuasa lainnya yang ngambil. Masalah KTP, masalah apa sekarang misalnya paspor kayak gitu kan perorangan kan, dimungkinkan sibuk ataupun di mana itu. Contoh surat kuasa perorangan itu dicontohkan berikutnya Mbak, nextnya. Nah, ini formatnya seperti itu, disebutkan yang bertanda tangan di bawah ini seperti tadi, nama, pekerjaan, dan seterusnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada siapa,
ya kan, itu jelas. Kemudian di situ jelas pemberianku surat ini untuk kepentingan apa dan seterusnya. Bawahnya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Itu format tersebut ya. Ini kelihatannya sepilih, tapi saudara harus hati-hati ya kan, nanti di dalam soal ujian biasanya keluar di sini saudara diberi kasus ya kan, saudara disuruh buat surat kuasa itu ya. Itu contohnya itu untuk perseorangan. Berikutnya yang berkaitan dengan kedinasan, surat kuasa kedinasan. Itu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seorang pegawainya pada tertentu untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Contohnya surat dinas workshop, bentar Mbak tadi lagi Mbak. Ya. Kemudian di sekolah, kemudian perusahaan, surat dinas pemberian cuti bersama, dan seterusnya. Ini juga surat kuasa kedinasan dan artian perusahaan tersebut itu harus jelas juga. Jangan sampai di luar nanti yang diberi kuasa bisa bertindak lebih dari yang dimintakan atau perusahaan tersebut. Ini kan biasanya seringkali bertindak lebih. Nah, itu harus jelas surat kuasa itu berkaitan dengan apa dia di luar. Nah, seringkali masalah ini muncul ya kan, misalnya biasanya ini berkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan penagihan kayak gitu. Kan seringkali saudara temukan ternyata harusnya itu bayar itu sudah ke perusahaan, tapi bayar kepada orang tersebut. Karena sudah banyak dipakai, nggak masuk di perusahaan itu. Ini kan, makanya harus jelas kalau dia hanya nagih aja, sama menerima uang dan seterusnya apa. Jadi apa yang diberikan kuasa dan tanggung jawabnya bagaimana. Nah ini harus jelas ya. Jadi pemberian surat kuasa kedinasan itu harus jelas karena apa? Seseorang itu seringkali melebihi dari yang diberikan kuasa. Nih ya. Karena seperti tadi kalau sudah masalah uang kayak gitu, itu biasanya seringkali terjadi penyalahgunaan. Itu ya, penyelewengan. Ya, ini. Itu yang harus dihati-hati. Kemudian surat kuasa kedinasan seperti tadi itu formatnya contohnya nih. Jadi ini surat kuasa berkaitan dengan kedinasan, kopnya itu di atas kantor wilayah dan seterusnya, ya kan, surat kuasa karena ini berkaitan dengan dinas itu mesti ada nomor suratnya, ya kan, itu harus ada di situ. Kemudian seperti tadi yang bertanda tangan di bawah ini kedudukannya apa di situ, memberi kuasa kepada siapa, ya kan, nama dan seterusnya. Untuk apa pemberian kuasa tersebut? Nih ya, untuk apa? Kemudian tanda tangan yang memberi kuasa tentunya dengan nomor NIP-nya atau dia jabatannya apa dan yang menerima kuasa. Itu karena ini surat dinas apa surat resmi mewakili perusahaan atau dinasnya, maka harus ada kop suratnya dan nomor suratnya. Itu yang harus ada. Ya, itu yang harus diperhatikan untuk surat kuasa. Nih ya. Jadi nanti tolong masalah surat kuasa ini yang diperhatikan karena apa? Ini penting nanti di dalam ujian itu seperti ini. Yang ketiga, surat kuasa istimewa. Di sini disebutkan pengertian surat kuasa istimewa, surat kuasa yang diberikan pada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa, seorang yang memberikan kuasa kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Ini dikatakan masuk ke istimewa atau khusus, surat kuasa khusus. Contoh dari surat kuasa istimewa atau khusus itu demikian, seperti tadi surat kuasa yang telah menerima dan seterusnya untuk kepentingan apa? Pemberian kuasa tersebut perkara apa atau perkara nomor berapa dan seterusnya itu
Itu enggak perlu dicatat, kan nanti materinya ada ya Mbak ya, dikasihkan kok. Yang penting itu model-modelnya berkaitan dengan materi surat kuasa tersebut. Ya, yang jelas di dalam pemberian surat kuasa itu harus jelas siapa pemberi, siapa penerima, dan tujuannya apa. Ya, itu ya. Tujuannya apa pemberian kuasa tersebut, itu yang harus ada dan harus secara rinci. Ya kan? Seperti tadi harus secara rinci untuk tugas yang diberikan tersebut. Dan yang penting pemberian tanggal. Ya, itu yang perlu diperhatikan, tanggal pemberian kuasa itu kapan. Nah, itu disebutkan juga tanggal berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Ya kan? Karena apa? Ini juga bisa sudah lama, sudah lewat, ataupun daluarsa, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk surat kuasa. Untuk materi kedua sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan Mbak. Seperti tadi kan ada 3 macam jenis surat kuasa, ya kan? Makanya kaitannya itu apa? Pemberi kuasa, penerima kuasa. Biasanya kalau masuk sifat dari surat kuasa itu, ya kan? Kalau ini saudara misalnya sebagai advokat, itu kan jelas sudah ada izin advokat, kantornya dan seterusnya. Nah, itu tetap harus nunjukkan itu. Itu loh ya. Harus nunjukkan. Seperti tadi kan ini kaitannya tetap dinas di situ, ya kan, di kantor itu. Karena apa? Biasanya dia misalnya kantor itu kan enggak sendiri, ada temannya. Nah, ini kan kalau saya tetap harus ada. Seperti tadi masuk di situ, masuk nomor suratnya dan seterusnya. Itu harus masuk di situ. Untuk apa sih? Ini kaitannya apa? Administrasi juga jelas. Kalau ada masalah, misalnya apa? Ini surat nomor ini dan seterusnya. Itu harus ada. Nah, yang saudara perlu pahami, yang wajib ada di dalam surat kuasa itu apa? Tambahannya itu apa? Yang wajib ada jelas nama pemberi kuasa, ya kan, penerima kuasa, dan tujuan dilakukan itu. Kemudian tanda tangan penerima dan pemberi. Nah, sedangkan kop dan seterusnya, ya kan, ini saya kira untuk apa sih, memperkuat bahwa ini bukan pribadi, ya kan. Ini juga berkaitan dengan saya sebagai advokat kedinasan, istilah dinas bukan, tapi kan ini juga masuk di situ. Kalau pengalaman Bu Umi ini harus ada seperti itu, harus ada nomornya, karena nggak mungkin advokat ataupun notaris itu kan mesti ada arsip surat dan seterusnya. Ini kan, lah ini perlu juga kelengkapan itu, harus nyantumkan seperti itu, gitu loh. Jadi kalau memang seorang advokat biasanya punya kantor advokat, dan Bu Umi nggak nemukan dia hanya jalan sendiri, mesti kan ada temannya dan kawan-kawan dan seterusnya, atau menjelaskan apa, ya kan. Nah, ini biasanya dia kan punya kop suratnya. Ya pakai seperti itu. Untuk apa sih? Istilahnya bukan pokok yang harus ada, tapi ini syarat tambahannya seperti itu. Gitu loh. Itu untuk surat kuasa, ya kan. Makanya saya katakan surat kuasa itu penting benar saudara pahami,
ya kan? Karena ini ya kan penting karena setiap kerjaan saudara mesti berkaitan dengan surat kuasa. Pertama, kedua, untuk ujian advokat itu mesti keluar pembuatan surat kuasa. Nih ya. Dan yang penting apa? Yaitu isinya itu apa? Itu yang nggak boleh kurang ya. Pemberi, penerima, tujuannya dan tanda tangan. Ini yang sering karena waktunya mepet, ya kan? Tanggal ini, Bu Mita tekankan tanggal ini biasanya lupa. Tanggal seperti tadi kan tanggal berapa, baru bawahnya tanda tangan. Ya, pemberi dan penerima. Ini yang harus saudara perhatikan karena ini pokoknya untuk membuat surat kuasa. Dan sering terbalik antara penerima dan pemberi, itu yang harus saudara nanti hati-hati, letaknya itu sering keliru. Ya kan? Karena pertama merasa ala gampang kok ini kan. Ya kan? Gampang saudara kuasik, ya kan? Nulis aja. Ini seringkali terbalik. Nih ya, terbalik antara penerima dan pemberi. Makanya sebetulnya enggak apa sih, enggak sulit atau mudah, tapi jangan kamu anggap remeh, misalnya itu ya, karena nanti ini apa bisa keliru di situ, itu ya Mbak ya. Jadi berkaitan dengan itu. Ada lagi ditanyakan lagi? Yuk, monggo yang mau tanya. Duh, AC-nya berapa ya? Ini kok dingin sekali ya Bu? Ya, itu enggak dingin ya? Itu enggak kedinginan Bu? Dingin. Agak kecil ya. Ada lagi yang mau tanya? Nanti sebelum ujian itu nanti kan ada kayak apa sih latihan soal ya. Nanti ada latihan soal itu nanti dari panitia diadakan latihan ngerjakan soal kayak gitu. Nanti diikuti dan kalau belum paham nanti bisa konsultasi tanya. Nanti siap yang mau memberikan apa pendampingan ke saudara itu. Ada lagi yang mau tanya? AC-nya bisa ya. Biar nggak terlalu dingin. Bu Umi kok kedingin? Itu nggak dingin ya? Padahal langsung ke situ. Bu Umi yang nggak kuat dingin. Blowernya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Yuk. Ya. 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 Seperti yang disampaikan ya kan makanya kalau buat kuasa surat kuasa itu harus jelas ya kan untuk penyelesaian kasus ini dan seterusnya harus ada jelas waktunya dan seterusnya di situ Pak ya. Jadi surat kuasa itu kan memang menjadi banyak masalah kan nggak cocok sama advokatnya dia pindah atau lainnya kan itu kan banyak menjadi masalah di situ. Nah, ini makanya kalau ada masalah ini biasanya kalau apa di dalam surat kuasa jelas ya kan biasanya ada selain itu ada tambahan perjanjian kerjanya dengan itu biasanya kan diperjanjikan di situ. Pertama dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ya kan perlu juga ada batas waktunya. Ya kan? Nah, ini biasanya kan itu. Kemudian kaitannya apa? Batas waktu ini pekerjaan tersebut. Jadi nanti selesai karena batas waktu atau selesai tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu. Nah ini kan, ini harus jelas di perjanjian tersebut. Ya. Berikutnya kaitannya apa? Honor. Ya kan, ini perlu diperjanjikan juga.
Yang diberikan itu honor dalam menyelesaikan itu bongkoan semua sekian, misalnya, atau setiap hanya persidangan. Ini harus jelas perjanjian, istilahnya harus buat perjanjian di situ. Ada enggak success fee-nya, misalnya kalau dia menang dan seterusnya, atau hanya jalan itu. Nah, ini yang harus benar-benar diperjanjikan. Kalau enggak, ini biasanya sumber permasalahan. Gitu loh, Pak ya. Jadi sumber permasalahan. Sehingga kalau misalnya tidak sesuai, ini kan tidak memenuhi prestasi ini, kan bisa dihentikan. Oh, karena ini loh. Dihentikan karena ini loh. Ini loh sudah jelas. Ini tidak sesuai. Harusnya selesai Januari. Sekarang sudah sampai Maret nggak selesai. Dan seterusnya. Nah ini loh. Ini sehingga perjanjian, istilah perjanjian setelah surat kuasa harus buat kaitannya ini, diperjanjikan ini. Biar tidak menjadi permasalahan. Ini sebenarnya masalah perdata itu bisa dirundingkan, Pak, ya kan? Masalah success fee, masalah apapun, transport dan seterusnya, itu kan masalah perdata. Hukum itu hanya apa, membackup aja. Beda, kalau pidana kan jelas aturannya itu. Ini kan kalau perjanjian ini hanya membackup aja kaitannya ini. Nah, ini sehingga kalau ini perjanjiannya jelas siapa yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, kalau dikatakan mana yang berlaku, ya kan, tentunya kalau ini sampai ke pengadilan karena tidak sepakat, kan di dalam penetapannya, ya kan, itu kan jelas nyabut yang mana yang berlaku itu biasanya ada di pertimbangan hakim sebelum pada putusan akhirnya itu disebutkan. Jadi ini kesalahannya apa, kan apa terjadi apa sehingga ini putus dan seterusnya. Itu seperti itu. Memang hukum itu harus jelas. Yang jadi masalah itu biasanya awalnya tuh nggak jelas. Karena apa? Yang beri kuasa ini koncoku dewe kok, ya kan? Sudahlah gampang-gampang. Ini kalau sudah nanti uang banyak menjadi masalah, ya kan? Lu bagianku mana? Nah, dan seterusnya. Ini memang kalau kita bicara hukum awal enggak apa-apa menjadi masalah, tapi jalannya itu enak. Gitu loh, Pak. Jadi kalau kita bicara hukum itu memang harus jelas di awal itu. Kadang memang masyarakat itu masih belum terbiasa ya ngomong masalah jelas di muka, honor dan seterusnya. Bahkan kalau itu kan baru meninggal orang tuanya minta pembagian waris. Nah, ini menjadi apa sih? Takut dicemooh. Tapi kalau enggak diurus, hartanya dihabiskan, kalau istrinya meninggal dihabiskan, yang laki menjadi masalah, ya kan? Nah ini kan harusnya kalau hukum tuh kalau misalnya salah satu meninggal, ya harus jelas misalnya haknya mana, atau bapak yang meninggal harus jelas warisannya mana, dibagi dulu, nanti tinggal ibunya dan seterusnya. Itu kalau hukum kan masalah ini. Tapi kadang masyarakat kita itu yang belum bisa nerima. Ya kadang kan kuburannya aja tanahnya belum kering sudah ngomong warisan. Nah, ini kan seperti itu. Tapi kalau sudah jalan sulit ngurusnya. Ya kan? Apalagi sudah dihabiskan salah satunya. Udah. Ini banyak kasus seperti itu, Pak. Karena awalnya itu tidak jelas, tapi kalau sudah jalan ya seperti itu. Mendingan awal itu enggak apa-apa dijelaskan, berikutnya jelas, ya kan? Karena enggak apa-apa, nanti udah habis baru bingung. Ya kan? Enggak apa-apa, dibagi dulu perkara dia mau terima atau enggak, itu kan urusan lainnya. Gitu lah ya. Biasanya kan gitu, sudah saya enggak mau terima warisan, itu nanti kualat dan seterusnya. Tapi kalau udah habis bingung. Nah, ini banyak kasus terjadi demikian. Ya kan, bahkan dengan adik kakaknya dipager dan seterusnya, nggak bisa lewat dan seterusnya, ini haknya dan seterusnya. Karena hal tersebut. Nah, saudara nantinya paling tidak sebagai advokat bisa memberikan advice, ya kan, ini enggak apa-apa, yang penting dijelaskan dulu hak-haknya itu yang mana, ya kan, karena pelaksanaannya kapan, itu terserah, yang penting jelas dulu di sini. Nah, itu seringkali masalah ini, ya kan, lagi waris tadi masalah ini loh, rumah induk dan seterusnya. Nah, yang nempati siapa? Nanti kalau udah bayar pajak bingung, ya kan. Mau dijual nggak boleh, yang bayar pajak nggak ada dan seterusnya. Nah, itu
teman saya kebetulan juga ada beberapa seperti itu. Dijual satu boleh, satu nggak boleh, padahal kan harus semua setuju. Tapi kok sudah karena di jalan besar dan lain pusat kota kan tinggi pajaknya. Waktu bayar pajak bingung, sudah siapa yang mau bayar pajak dan seterusnya. Ya ini makanya kalau kita bicara hukum memang kejelasan itu perlu ya. Dan ya atau tidak boleh saudara ragu. Menurut saudara apa ya, harus berpendapat dengan resiko. Jangan mungkin ini, jangan pakai kata mungkin ya. Kalau saudara sudah pakai kata mungkin itu kan ragu. Saudara mau meyakinkan orang lain itu ya menurut saya ini orang lain terserah orang lain ngomong apa ya kan. Kalau saudara lihat pengacara dan Pak Aris kan gitu, benar salah pokoknya ngomong dulu. Sudah nanti perkara nanti di pengadilan nanti ngomong dulu. Nah itu kan itu saudara nantinya harus seperti itu dalam meyakinkan klien saudara, ya saudara sendiri harus saudara yakin dan punya bahasa yang enak. Ya kan jasa kan saudara itu kan memberikan jasa nantinya advis ya kan konsultan hukum atau saudara persidangan harus ya kan, jangan sampai saudara sendiri nggak yakin dengan kata mungkin, kan sering mungkin seperti itu. Nah, itu jangan sampai dimunculkan. Karena seringkali juga pengalaman Bu Umi di sidang juga gitu. Dimarahi hakimnya kan apa ya, bulet aja ngomongnya. Enggak, pengacaranya tanya itu bulet aja. Penuntut umumnya juga gitu, ya kan. Pernah juga waktu Bu Umi di Banjarmasin, apa ahli dari lainnya juga dari pihak lainnya juga gitu. Kalau kita ahli memberikan suatu pendapat itu harus ada dasarnya. Dari pendapatnya Profesor siapa atau dari buku apa, harus jelas itu. Ya kan, karena itu sebagai dasarnya. Ini pun juga ada yang enggak benar. Waktu saya sidang di Banjar juga gitu, dimarahi hakimnya juga. Gitu ya. Jadi saya berharap saudara nanti advokat yang handal ya kan. Jadi sebelum sidang itu bisa diskusi dulu. Jadi diskusi dulu sehingga saudara mantap terhadap penyelesaian materi tersebut. Paling enggak seperti itu. Itu masukan dari Bu Umi. Ada lagi yang ditanyakan? Itu Pak jawabannya nih. Ya, ya. Ya. Ya, biasanya kan kaitannya itu apa? Ini sebutkan nama itu siapa itu kan tuh bisa seperti itu, bisa juga sesuai dengan perjanjian, bisa juga apa ini dan apa istilahnya dan kawan itu loh, sesuai dengan itunya dia membuat pendirian kantor advokatnya. Lampirannya biasanya kalau memang advokat lainnya itu nanti ikut sidang atau tidak, ya kan? Ada juga kan konseptornya, ya kan? Ada semua sidang. Kaitannya yang sidang itu tetap harus menunjukkan ini, gitu loh. Jadi kalau dimungkinkan misalnya ini ikut sidang, ya kan? Kan ada juga yang konseptor kan nggak ikut sidang, ya kan? Itu nggak. Kalau yang ikut sidang tuh harus ada. Karena apa, nanti waktu persidangan tuh maju ditanya surat kuasanya, ya kan? Nah itu. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lampirannya nanti ada seperti itu. Perkara yang ditangani, ya tiap perkara ya satu kuasa, ya tiap perkara satu kuasa, nggak bisa ini dan seterusnya itu. Jadi pemberi kuasa ini untuk perkara ini dan ini beda di situ. Karena dimungkinkan juga perkara ini sidangnya di PN Surabaya, perkara lainnya itu bisa di PN lainnya, ya kan. Nah ini pun juga makanya kalau ini kan surat kuasa itu kan yang penting pokoknya itu harus ada. Kalau lainnya itu lihat situasinya dan artian kondisi yang ada di tempat itu. Kalau ini perkara ini dipisah atau enggak jadi satu perkara itu, ya kan. Kalau enggak di-split itu biasanya jadi satu. Yang penting yaitu lampirannya apa.
Yang bersidang itu jelas harus ada surat kuasa seperti itu. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sudah jelas. Ya. Jadi ahli itu bisa ahli pidana, bisa ahli perdata, bisa tata negara, itu juga kalau sidang di TUN, Peradilan Tata Usaha Negara, ya kan, sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan apa. Kalau pidana biasanya Bu Umi itu kan yang banyak itu kasus ya penggelapan, korupsi, kaitannya seperti itu, ya kan. Ujinya apa? Ya undang-undang. Kita nggak bisa nilai, oh ini pelaku, tapi kita arahkan ke situ. Gitu loh. Jadi saya bahas kaitannya apa? Kaitannya penggelapan. Ya kan? Kok bisa seperti itu? Biasanya perdata itu bisa ke pidana, ya kan? Misalnya dari wan prestasi, ya kan? Dia tidak memenuhi prestasi, tapi dia janji terus saja, ya kan? Janji ini dan sudah catat aja janjinya, ya kan? Ini bisa masuk ke penggelapan tersebut, gitu loh ya. Jadi perkara itu bisa itu jadi apa penggelapan itu intinya kan penyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi kalau pencurian berpindahnya barang itu melawan hukum. Jelas kan? Ngambilnya itu secara melawan hukum. Tapi kalau penggelapan berpindahnya itu enggak ada melawan hukum. Tapi setelah barang itu sampai dalam proses ini itu ada perbuatan melawan hukumnya sehingga penggelapan tersebut. Jadi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya saudara itu nyewa mobil rental. Perjanjiannya kan rental, sewakan. Mobilnya berpindah itu kan sesuai hukum. Tapi kalau mobil itu ternyata digadekan atau dijual, lah ini masuk penggelapannya. Proses berpindahnya sesuai hukum, tapi proses berjalannya itu melawan hukum. Harusnya nyewa, tapi ternyata digadekan atau dijual. Itu masuk penggelapan. Gitu. Kalau yang digelapkan uangnya negara atau negara dirugikan, bisa masuk korupsi. Nah, kalau korupsi orang lain ikut menikmati, bisa masuk money laundry. Ya kan saudara, oh iya tak masukkan pinjam namamu, pinjam rekeningmu, dimasukkan ternyata ini dari korupsi atau dari melawan hukum lainnya, narkotika dan seterusnya. Ini bisa kena money laundry, pencucian uang. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, monggo. Ya. Jadi kalau surat tugas itu biasanya melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dia, jabatannya dia, melaksanakan tugas. Ya, tugasnya apa ya dimanapun dia melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya dia. Kalau pemberian kuasa biasanya dia tidak sesuai dengan ini jabatannya dia, mewakili direkturnya. Ya kan padahal dia manajer. Nah, ini baru memberikan surat kuasa. Ya kan? Tidak sesuai dengan jabatannya dia. Itu bedanya di situ. Ya. Itu yang dimaksudkan? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kurang satu materi saya, Mbak, terakhir mengenai BAP ya, pembuatan berita acara. Dari hasil pemeriksaan itu semua harus dibuat berita acara, baik mengenai pemeriksaan setelah dipanggil, kemudian penangkapan kalau dia nggak mau datang dan seterusnya, kemudian penahanan, penggeledahan, ya kan, penggeledahan itu bisa rumah, penyitaan barang kalau ada barang yang masuk
tindak pidana, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan undang-undang. Ini semua harus dibuat berita acara. Selanjutnya, berita acara, tindakan itu dibuat oleh pejabat penyidik yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan di atas. Jadi kalau sudah seperti tadi surat panggilan itu kan penerima itu tanda tangan juga, ya kan? Tanda tangan juga dia siapa yang terima surat panggilan itu, yang bersangkutan atau orang lain. Itu jelas di situ harus ada pihak yang terlibat dalam tindakan itu. Atau penyitaan, ya kan, barang dari mana dan seterusnya. Berita acara, kemudian selain pejabatnya, maka tempat barang itu siapa yang ada di situ juga harus melakukan tanda tangan. Kalau seorang misalnya tidak mau tanda tangan, ya kan, oh enggak, saya enggak mau tanda tangan. Harus ada alasannya. Kenapa tidak mau tanda tangan? Ya kan, itu. Di situ jelas, tapi ada tulisannya ini sudah dilakukan pemeriksaan dan seterusnya, ya kan, dia tidak tanda tangan dan seterusnya, tidak mau itu dan seterusnya. Itu harus jelas. Yang jelas petugas sudah melaksanakan tugasnya. Itu ya. Nah, kaitannya dengan pemeriksaan, ya kan, nantinya saudara, ini yang sering ya, sering terjadi pemeriksaan. Seperti tadi kan pemeriksaan itu bisa rumah, bisa badan, ya kan, seorang dilakukan pemeriksaan. Kalau ada barang itu nanti bisa disita, ya kan. Kalau ada tersangka bisa ditangkap. Ya. Kalau di rumah, ya kan, saudara kalau dampingi itu juga harus jeli, ya kan. Dampingi itu harus jeli, ya kan. Kenapa kita harus sadari bahwa polisi atau penyidik itu juga ada targetnya, itu fakta, ya kan. Kalau sudah misalnya Polresta Surabaya dengan penjahat 5-0, udah ini Kapolresnya itu sudah deg-deg, ini kalau nggak berhasil nangkap tersangka penjahatnya pasti dipindah. Faktanya seperti itu, ya. Banyak terjadi pencurian sepeda motor, banyak kejahatan narkoba, tapi kok nggak pernah ada tersangkanya ya. Nah, ini kan, ini juga ini apa, saudara advokat juga harus hati-hati itu. Biasanya mesti akhirnya apa, dilakukan operasi, ya kan, dilakukan operasi, ya kan seringkali itu bukan barang saya, tapi dimasukkan sebagai barang saya, kan sering kan seperti itu, ya kan. Nah itu makanya saudara harus hati-hati kalau ada petugas, selain sudah ditanyakan surat tugasnya kalau menggeledah rumah atau lainnya, saudara harus mendampingi. Jangan sampai ada barang yang bukan barangnya yang diperiksa masuk di situ. Ya kan? Kita kan harus berhati-hati, prasangka ini kan harus ada asas penduga-duga itu ya. Itu. Kalau misalnya rumah seperti itu, kalau mobil jangan kamu biarkan kunci kasihkan dibuka gitu aja dan memeriksa. Kamu yang harus buka, dibuka apa bawahnya itu kosong atau enggak, ya kan? Jangan semua dilepaskan gitu aja. Kuatirnya Bumi apa? Barang dimasukkan situ bilang, "Oh, ini loh, barangnya ada di pojokan mobilnya." Ya, itu. Demikian juga kalau misalnya di tempat tertentu di rumah. Kalau dulu itu, kalau sekarang mungkin enggak ya, mungkin sekarang kafe-kafe atau kalau dulu diskotik itu kan sering kan geledah bajunya, geledah tasnya kayak gitu. Ini saudara harus hati-hati dan sampai barang ini bukan barangnya masuk di situ. Caranya apa? Kalau ada sakunya, kamu harus buka dulu, ya. Jadi saku itu kan buka ya, buka dulu, jangan boleh tangannya masuk dulu. Kan pasti kan itu, ini kan atau itu ya. Ini harus dibuka dulu. Kalau tas, jangan kasihkan tasnya, kamu buka dulu di situ sehingga tahu nggak ada barangnya di tas itu. Itu ya, itu langkah hati-hati, ya kan. Nah, ini kan tas dibuka dulu, dan kan kosong berarti itu
Karena kalau tas dibiarkan kan kadang ini tadi di tas ini ada ini, saudara nggak bisa ngelak. Ini kan, itu seringkali ya kan, kalau saya berkaitan dengan narkoba itu biasanya itu bukan barang saya Bu padahal itu. Nah, berarti salah waktu pemeriksaan, dibiarkan gitu aja. Ya kan, oh ada di joknya sepeda motor, ya dikasihkan gitu aja, kamu yang harus buka. Ya kan, di dekatnya apa, jas hujannya di situ. Nah, itu banyak saudara sebagai advokat, tentunya saudara dampingi, paling tidak memberikan suatu ilmu. Ini loh, kalau ada pemeriksaan, jangan dibiarkan gitu aja, tapi saudara harus duluan gimana mengantisipasi untuk pemeriksaan itu. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang ada, ya kan? Karena apa? Petugas itu juga manusia, ya kan? Polisi itu juga takut dipindah atau ditarget, ya kan, itu faktanya, ya kan. Nah, itu fakta yang ada, ya kan. Karena apa? Koordinasi antara petugas polisi penyidik dan penuntut umum ini pun juga sering masalah, ya kan. Kalau Bu ikut seminar, kalau dari petugas penyidik itu merasa sudah benar, langsung dibawa ke penuntut umum, ke jaksa. Ini mesti dibalikan lagi. Masih P16, 17, istilahnya kan itu kan sempurna 21, ya kan. Itu biasanya balik itu enggak ada petunjuknya. Kurangnya apa? Pokoknya balik belum sempurna. Kalau dari petugas penyidik, kalau saya ngobrol, oh enak aja, Bu, sana itu balik. Kita lo nggak tahu apa yang harus dikerjakan, padahal sudah lengkap dan seterusnya. Kalau saya ngomong di penuntut umum, enak sih itu, Bu, ngirim-ngirim gitu aja. Saya tuh yang sidang, kalau nggak berhasil saya yang kena sanksinya. Nah, gitu loh, Pak. Jadi ini juga menjadi apa permasalahan di sini. Sehingga kalau saudara kasus saya mandek di sini, nggak di SP3 tidak dihentikan, tapi dibiarkan gitu aja. Karena berkas ini bolak-balik. Ini loh. Nah ini ya, nanti kalau saudara ngatasi perkara seperti itu, ya ini harus tahu kenapanya itu. Kalau saya tanya ya seperti itu, dari penyidik tuh nggak diberi petunjuk harus kerjakan kurang apa, dari penuntut umum pokoknya ini belum sempurna. Nanti yang sidang tuh bukan dia Bu, yang sidang saya. Ya kan, kalau nggak berhasil kan ada aturannya juga di kejaksaan. Kalau nggak berhasil, saya sanksinya bisa dicopot yuk dari penuntut umum, balik jaksa, tunggu meja katanya gitu. Nah, ini kan yang penting saudara itu tahu ya kan permasalahan-permasalahan yang ada di praktek itu banyak seperti itu. Sehingga kalau saudara hukum itu nggak bisa prasangka baik terus nggak bisa. Saudara harus prasangka buruk dulu baru saudara bertindak. Kalau baik nggak ada persidangan pidana mantuk-mantuk ya sudah sesuai dan sudah buyar. Ya kan? Kalau sana A ya saya B, kalau situ B saya yang A. Memang harus seperti itu, ya seperti itu. Itu memang proses persidangan seperti itu. Dan saudara harus cari argumentasi, nggak bisa ini, ya seperti itu. Itu di dalam praktek persidangan seperti itu. Nggak bisa mantuk-mantuk, iya sudah sesuai buyaran persidangan, ya kan itu. Sehingga dari pengalaman Bu Umi itu yang terjadi. Saya kalau di kuliah acara pidana mesti itu kamu latihan dengan teman itu jangan mesti sama pendapat, latihan beda pendapat gitu loh. Kalau pendapatan harus sama ya kan, kalau pendapat harus beda. Ya itu memang harus beda, nggak bisa pidana itu sama, itu nggak bisa sama, tapi harus itu beda. Jaksa itu atau penuntut umum mesti di apa di pihak lainnya dengan apa yang kamu lakukan. Itu jadi nggak bisa, oh sudah ini sudah benar kok, sudah sesuai hukuman. Enggak, ya memang cari lainnya. Saudara makanya tidak hanya sesuai ini aja, cari terobosan lainnya. Itu nanti sudah terbentuk kalau saudara praktek nantinya seperti itu. Itu ya. Jadi Bu Umi pun juga gitu, sana ahlinya apa, saya ahlinya ngomongnya apa. Itu harus sudah terbentuk seperti itu. Tapi asik juga kok persidangan itu. Kalau sudah di luar sudah biasa guyon-guyon, tapi kok di dalam terus kayak perang, kita mau perang. Saya pernah yang sidang di Kalimantan juga gitu,
kaitannya kursi keluar, penuntut umumnya, ya Bu, terima kasih Bu, saya dapat informasi banyak. Dan dia sudah buat segini, ya kan? Ini terus gimana di dalamnya? Jadi banyak yang bertentangan, tapi enggak apa-apa, ya memang dia tugasnya beda pendapat. Saya jelaskan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu pengalaman besok kalau persidangan kok enggak sesuai ya dengan aturan itu sudah biasa. Saudara harus cari lainnya. Kalau aturan ini cari surat edaran, cari jurisprudensi, cari lainnya untuk menguatkan dan seterusnya. Nah, itu biar saudara nanti enggak mudah putus asa. Aduh kok enggak sesuai semua, ya memang dibuat seperti itu. Dan saudara harus pintar cari apa sih terobosannya. Yakinkan aja bahwa undang-undang itu buatan manusia, enggak mungkin sempurna. Nah, itu tugas saudara. Kesempurnaannya itu saudara yang buat, ya. Itu yang harus saudara pegang. Itu, ya. Seperti tadi, berita acara tadi dasarnya pasal 1 angka 2 diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik atau pejabat tersebut kaitannya penyidikan sesuai dengan KUHP untuk mencari mengumpulkan bukti tersebut guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ini proses penyidikan. Kok ditanyakan apakah tersangka itu harus ada, ya kan? Tersangka itu dalam kaitannya itu tidak harus, tapi sebaiknya ada. Untuk apa? Membuat terang seperti tadi. Karena apa? Hanya sebagai salah satu alat bukti. Dan persidangan itu boleh nggak ada terdakwanya. Peradilan in absentia. Ya kan, nah, bisa diputus tanpa hadirnya terdakwa, peradilan in absentia. Untuk apa? Menghindari perkara itu daluarsa. Kalau dulu ingat kasusnya Tommy Soeharto, waktu diputus kasusnya kan enggak ada. Nah, sehingga kalau enggak ada, kalau enggak nerima, kalau terdakwanya ada, kan bisa banding, bisa kasasi. Kalau enggak ada, namanya perlawanan. Bisa melakukan perlawanan terhadap putusan in absentia itu. Jadi putusan tanpa hadirnya terdakwa. Karena kalau nunggu terdakwa, ya nanti perkara itu daluarsa, sudah tidak bisa disidang lagi. Itu ya. Itu. Berikutnya kegiatan bertahap seperti tadi ada penyelidikan, kalau sudah pengiriman hasil itu bisa upaya paksa seperti tadi ditangkap dan seterusnya, kemudian dilakukan pemeriksaan, ini perlu dilakukan gelar perkara karena apa? Ini untuk kejelasan perkara itu apa rekonstruksi itu ya, dilakukan rekonstruksi, kemudian penyelesaian berkas perkara sudah gelar perkara, kemudian penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Saudara perlu pahami di sini istilahnya penuntut umum bukan jaksa. Saudara harus tahu atau membedakan antara jaksa dan penuntut umum. Bisa orangnya sama, bisa orangnya beda. Jadi kalau dia bertugas pada persidangan, itu namanya penuntut umum. Tapi kalau di luar persidangan, itu jaksa. Gampangnya aja, biasanya praktek kan JPU, jaksa penuntut umum. Jaksa dalam tugas penuntut umum. Misalnya untuk memanggil para saksi dan seterusnya. Itu yang jalan itu bukan penuntut umum. Ya kan, petugasnya itu bisa jaksa. Untuk membawa terpidana ke lapas, itu bukan penuntut umum karena di luar persidangan, jaksa. Jadi kalau dalam proses persidangan itu penyebutannya penuntut umum. Tapi kalau di luar persidangan itu tugas itu dilaksanakan seorang jaksa. Itu ya, itu bedanya di situ. Secara akademik itu bedanya itu, tapi di praktek itu gampangnya ditulis JPU, jaksa penuntut umum. Jaksa yang dalam tugasnya sebagai penuntut umum. Sebenarnya itu JPU. Itu loh kalau saudara dengar JPU. Tapi sebenarnya beda antara jaksa dan penuntut umum. Kalau dia di dalam persidangan penuntut umum, di luar persidangan itu jaksa. Gitu ya. Itu bedanya seperti itu.
Kemudian pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP itu ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Perlu diingat bahwa penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa. Ini kan ini dalam pemeriksaan seperti tadi setelah diperiksa, dipanggil, diperiksa, kalau sudah lengkap semuanya kurang jelas dibuat gelar perkara atau rekonstruksi. Nah, ini jelas perannya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Pasal 55 KUHP. Dia sebagai peran utamanya, peran pembantu atau ikut serta 5556 ya. Jadi kalau di dalam proses tersebut ya kan, proses tersebut kalau peran utama kan dia memang otaknya di situ. Tapi kan ada yang selain otaknya kan ada yang ikut di situ, ikut situ. Misalnya tindak pidana itu yang bagian pegang kakinya, pegang tangannya, tapi satu yang bunuh atau yang merkosa kayak gitu kan. Lah, kalau dia di dalam proses itu ada di situ, ya kan? Ini berarti penyertaan pasal 55. Ya, pasal 55. Tapi kalau dia bantu, dia di luar proses ini, memberi informasi dan seterusnya, tapi proses tindak ini tidak ada di dalamnya, itu pasal 56. Ini ya, biasanya bedanya di situ. Jadi kalau dia di dalam tindak pidana itu dia ada perannya, ya. Tapi kalau perannya dia itu di dalam proses tindak pidana, ini juntonya pasal 55 KUHP. Tapi kalau perannya itu dia di luar proses tindak pidana ini, maka yuntonya di pasal 56-nya. Pembantuan. Ya, itu saudara harus bisa membedakan sama bantu ikut serta di situ, tapi saudara membedakan nanti kalau juntukan pasal ini juntuh pasal berapa? 55 atau 56. Kalau ada di dalamnya itu masukkan pasal juntuhnya 55. Tapi kalau dia di luarnya juntuhkan pasal 56. Itu yang harus hati-hati. Ini biasanya pembedanya ini yang sering diuji oleh hakim di dalam proses perkara itu gimana sehingga benar enggak dia membuat dakwaan tersebut 55 atau 56. Yang penting itu yang kamu pegang, intinya 55 itu di dalam prosesnya ikut, 56 itu di luar. Bantu tapi di luar proses pidananya itu dia enggak ada di situ. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Ya. Ya, jadi nanti makanya kan saudara nanti harus paham di situ, ya kan? Tadi kan berkaitan dengan rekonstruksi gelar perkara, ya kan? Gelar perkara nanti saudara kan bisa memperhatikan di situ. Klien saudara itu pada saat terjadi itu posisinya di mana, ya kan? Sudah benar enggak? Kalau enggak sesuai, nanti jawaban saudara nanti bisa itu gugurkannya di situ. Gitu loh ya, pahamnya di situ. Makanya biasanya ini salah itu biasanya di sini. Saya tuh sering ahli itu biasanya kayak tanya ini pasal 55, 56 kayak itu pencurian, penggelapan, penipuan itu bedanya kan dikit seperti itu. Sehingga makanya saudara harus pahami di situ bahwa kalau 55 nanti waktu rekonstruksi saudara perhatikan kan saudara nanti akan perhatikan di situ. Nah, surat dakwaannya gimana, juntonya di mana. Nah, nanti bisa menjelaskan di situ. Pada saat terjadi itu, klien saudara posisinya di mana? Nah, kalau dia masukkan pasal di dalam, dimasukkan pasal 56 salah atau balikannya. Nah, saudara nanti
dengan jelaskan seperti itu, sesuai dengan rekonstruksinya seperti itu. Gitu. Itu. Sehingga makanya kan beda antara pencurian, penggelapan. Itu tiap pasal itu mesti ada intinya, ya. Apa ya. Jadi seperti tadi, kalau seperti 55, 56 itu intinya di situ. Pencurian sama penggelapan sama, barangnya hilang. Bedanya apa? Proses hilangnya, proses berpindahnya. Kalau pencurian, berpindahnya itu ada unsur melawan hukum. Jelas, mulai pindah itu melawan hukum. Ya kan, secara melawan hukum, jelas. Tapi penggelapan, pindahnya nggak ada unsur melawan hukum. Jadi kalau dia misalnya, nanti di dalam pembuktian, kalau dia penggelapan, prosesnya ini harus tidak melawan hukum. Setelah barang berpindah, itu baru ada unsur melawan hukum. Itu loh. Ini tadi berpindahnya karena apa? Dia nyewa. Nyewa kan harusnya dipakai sesuai dengan perjanjian. Ternyata digadekan atau dijual. Ini kan melawan hukum. Nah, proses pindahnya mobil enggak, tapi setelah jalan ada melawan hukum. Ini enggak bisa dikatakan nyuri, enggak. Ini harus dimasukkan penggelapan. Ini loh, yang harus teliti tuh di sini. Ya. Terus kalau dikatakan apa pencurian, penggelapan, penipuan, ya kan? Prosesnya ini enggak melawan hukum, tapi ada kata-kata yang membuat dia menyerahkan barang. Itu penipuan. Ngomongnya nanti dapat ini dan seterusnya, dapat ini, kamu ini dan seterusnya. Bohongnya di situ kan, sehingga barang diserahkan. Nih, ini baru masuk apa? Penipuan. Jadi 3 hal ini harus cari intinya apa sih di pasal itu. Gitu loh ya. Pindahnya barang itu bagaimana beda antara pencurian, penggelapan, dan penipuan. Semua pasal itu kayak pembunuhan, ya kan beda dengan apa? Penganiayaan bahkan mati dan pembunuhan itu beda. Nah, ini harus pinter-pinternya advokat. Gitu loh, melihat kondisi di sini. Misalnya aja saya berikan kasus. Kalau saudara ngelihat ya kan ada korban meninggal. Ya. Kemudian ada barang mobilnya hilang. Rumahnya terbuka, ada korban mati, mobil hilang. Pikiran saudara telah terjadi apa di situ? Ayo, argumentasi latihan ini. Melihat fakta itu, telah terjadi apa tadi? Yuk. Pencurian? Pencurian? Perampokan? Pencurian dengan kekerasan? Ayo, lagi. Ada korban mati, ada mobil hilang, kira-kira logika saudara, ayo. Telah terjadi apa di situ? Di TKP? Apa? Perampokan, pembunuhan. Ada lagi? Ayo. Ayo. Advokat kudu mikir cepat dan beda pendapat itu harus itu. Ayo. Ayo, apa lagi? Ya. Pencurian disertai pembunuhan. Apalagi? Masih ada waktunya ya, Mbak? Oh, 9 menit. Tapi materi saya masih ada. Masih. Oh, itu. Ini pendapat aja, BAP aja. Enggak apa-apa, ini kasus aja. Ini lebih prakteknya. Harus apa lagi? Pencurian aja. Pencurian aja, matinya belum tahu. Ayo, ayo. Kira-kira apa lagi? Ayo. Iya, advokat itu mikirnya macam-macam. Nah, pembunuhan sama pencurian. Ayo. Gimana? Oh, dibunuh, barangnya diambil. Ya. Ada lagi. Pembunuhan saja. Terus barang hilangnya?
Enggak, ini sudah hilang. Oh, mobilnya enggak ada. Loh, ini mati. Yang punya mati. Gitu loh. Ini jelas. Kira-kira saudara pikir kenapa ya ini ya? Gitu loh. Maksud saya itu. Saudara kan harus cepat. Kira-kira apa sih? Ah, ayo, apa utang piutang? Ada lagi, apa lagi? Ya, kalau saudara lihat fakta itu memang macam-macam, bisa berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Ada tadi katakan pencurian, ya kan? Ada pembunuhan, ada pencurian disertai pembunuhan dan lain-lain. Apa mungkin juga karena barangnya hilang, dia karena sakit jantung jatuh, mati. Ya kan bisa juga kan? Ya kaget kan? Loh, mobilku nggak ada, baru lunas. Nah, karena asuransi mati dia. Itu loh kan bisa juga seperti itu, gitu loh. Bisa seperti itu, gitu loh. Maksud saya saudara mikir macam-macam untuk ini, gitu kan? Bisa itu sebenarnya hanya hilang barangnya, tapi karena dia kaget, ya kan? Dia mati, matinya itu kaget. Nah, itu dilihat. Jadi maksud saya kalau lihat fakta, saudara harus macam-macam. Kenapa sih mati? Ya boleh, tapi tadi boleh. Tapi juga dimungkinkan ini. Ya kan? Oh, ini sebenarnya curi. Tapi karena dia punya sakit jantung, kaget. Nah, mati dia. Gitu loh. Maksudnya Bu Umi, saudara itu kalau lihat fakta, itu harus, karena advokat itu berbagai, itu kalau saudara nanti itu berbagai mungkin mana ya yang bisa meringankan klien saya itu mungkin seperti apa, ya kan? Kalau saudara lihat, misal saudara dengar dari jauh, ya kan? Ada orang itu teriak, ya kan? Tolong atau aduh gitu ya. Keluar 2 orang. Kira-kira pelakunya yang mana? Yang minta tolong atau yang diam? Yang diam. Ada lagi. Ayo. Pengacara tuh mikirnya kudu cepat. Ayo yang mana? Dua-duanya bisa. Kenapa bisa dua-duanya? Menghilangkan jejak. Yang teriak tuh cuma 1 orang. Kemudian satunya dia nggak ada suaranya. Ya kan? Kira-kira pelakunya yang mana? Loh, kalau fakta itu sudah macam-macam, iya kan? Saudara nanti ngadep itu macam-macam, gitu loh. Enggak lurus-lurus saja. Yo, yang diam itu, ini tadi itu korbannya. Apa yang diam tuh yang kata bisu. Karena bisu nggak bisa tolong-tolong. Bisa masuk akal juga, ya kan? Iya. Ayo lainnya bagus ini, tapi tambahi karena satunya bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Ayo siapa lagi? Kalau ada suara gitu, ayo. Tadi kok dua-duanya alasannya apa? Lagi bisu tuli. Kira-kira yang mana? Ayo. Banyak kalau Bu Umi kasus pidana itu, orang pidana harus sering nganggur tuh kira-kira membayangkan gimana ya? Gimana ya melepaskan klien saya? Saya katakan, ya kan, kalau umumnya itu biasanya yang tolong itu biasanya korban, ya kan, ya biasanya korban, pelakunya tadi yang nggak tolong, wong dia pelakunya yang mukul. Tapi
jangan terpengaruh itu, ya kan? Kalau misalnya sebelumnya sudah tahu, kalau saudara mau mukul, bengok dhisik baru pukulan. Karena kan nggak kelihatan, mesti kamu dikira korban. Paling tidak saya tuh bela diri. Padahal kamu sudah mukul dulu baru tolong. Padahal kayak gitu. Bisa seperti itu, nggak ngelihat gitu loh. Jadi tolong, padahal gue mukul tolong gitu loh. Jadi makanya kalau kamu besok advokat harus cerdik. Nah, harus cerdik saudara, tidak hanya langsung percaya itu. Makanya saya kan bilang kamu harus berprasangka buruk dulu sehingga saudara bisa nyari kemungkinan seperti itu. Ya kan, seperti tadi. Dia nggak ngomong karena dia bisu, Pak, nggak bisa. Dia nggak dengar kok, ya kan? Atau tadi karena dia cerdik, sebelum dia mukul, dia akan tolong dulu, baru mukul dulu, padahal nggak dipukul. Karena untuk menghindari tadi, minimal untuk bela diri, gitu, ya. Ya, makanya kalau sudah nanti di kasus itu macam-macam. Ya, ini pembuatan BAP ini hanya beberapa pendapat, ya kan, sesuai pasal tersebut. Saya juga tidak dapat hadir di persidangan, maka disumpah, ya kan. Tapi kalau bisa hadir itu tanpa sumpah. Demikian juga ahli itu bisa disumpah. Itu dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. BAP ini bukan tugas saudara, nantinya tugas tentunya petugas penyidik. Itu yang jelas seperti tadi, saudara harus hati-hati waktu rekonstruksi lihat perkara itu, ya. Itu nanti kapan-kapan bisa ngobrol lagi, bisa diskusi. Saya kira karena waktunya sudah habis. Terima kasih, Bumi, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurang, karena kita keluarga besar, kapan-kapan bisa konsultasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari Ibu Dr. Umi Enggarsasi SHM atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mohon izin Ibu untuk foto bersama dulu, Cih. Oke, saya bantu. Mungkin Ibu Umi bisa duduk saja. Nanti untuk para audiens bisa maju ke depan untuk sesi foto bersama. Monggo. Oh, Bu Umi mau di depan atau duduk? Untuk para audiens bisa maju ke depan. Tidak apa, Bu Umi. Duduk saja, tidak apa-apa. Monggo langsung bisa. Saya pandu untuk semua. Bumi monggo, buatan apa-apa duduk. Oh, boleh bisa dimajukan saja. Bumi monggo di tengah. Pun, J. Mbak-mbaknya bisa naik, Masnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dengan gaya bebas. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk para audiens bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.